Halo teman-teman semua, kembali lagi. Sekarang kita akan belajar tentang gimana sih cara baca data, kayak gitu. Jadi kayak yang udah saya bilang sebelumnya, kelebihan Facebook Ads adalah kita bisa mendapatkan data setelah kita beriklan gitu. Nah, si data ini yang akan kita analisis. Salahnya di mana, jeleknya di mana, yang harus diperbaiki apa, kurangnya apa, terus ini kita udah waktunya scale up atau belum, segala macam. Kita bisa ngambil keputusan dari cara membaca data itu sendiri, kayak gitu. Nah, untuk cara sebelumnya saya ngasih tahu dulu kalau di sini ada yang namanya matrix. Jadi si result, reach, impression itu namanya matrix. Nah, matrix ini bisa kita custom, bisa kita ubah sesuai keinginan kita. Nah, di sini adalah contoh matrix yang perlu kita perhatikan dan KPI-nya. KPI itu maksudnya apa? KPI itu jadi harus ada di angka berapa gitu normalnya, kayak gitu. Jadi pertama kita lihat matriks yang kita butuhin atau butuh lihat itu adalah reach, CTRL, outbound click, landing page views, result, cost per result, amount spend, sama budget. Nah, sekarang pertama kita akan belajar gimana cara kita nge-custom matriksnya ini gitu. Jadi kita balik lagi ke dashboard Facebook Ads-nya. Kita klik ini. Kita pilih customize column. Customize column. Kita tunggu, dia masih loading. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah matriks yang muncul di dashboard kita. Jadi pertama kita bisa close dulu semuanya. Kita close-in. Habis itu ini kita lihat pertama ada reach, kedua CTRL, ketiga outbound click. Nah, di sini kita tinggal search saja. Reach. Nah, ini ada reach, kita checklist. Habis itu tadi ada CTRL. Kita ketik CTR di sini, nanti checklist yang CTRL. Outbound click. Checklist. Landing page views. Di checklist. Terus tadi ada result, cost per result, amount spend. Result, cost per result, amount spend, sama budget. Nah, ini matriks-matriks yang kita butuhin. Kemudian kita klik apply. Nah, setelah itu matriks yang di dashboard kita udah berubah jadi sesuai keinginan kita. Ini udah sama, ada reach, CTRL, outbound click, landing page views, result, cost per result, amount spend, sama budget. Nah, caranya gimana supaya tiap kita buka dashboard kita nggak perlu setting-setting kayak tadi lagi gitu. Caranya adalah kita klik ini lagi, kolom, lalu si tulisan kolom ini kita klik save. Nah, kita kasih nama. Misalnya kita tulis YPS. Oke. Nah, nanti bakal ada di sini YPS. Jadi misalnya teman-teman baru buka Ads Manager kan, tampilannya begini, performance. Nah, nanti teman-teman langsung klik YPS aja karena kita udah nge-save. Pas kita klik YPS, matriksnya langsung berubah ke yang tadi udah kita save, kayak gitu. Oke. Sekarang langsung ke matriks dan KPI-nya. Jadi ini fokus on ads-nya kelas conversion. Pertama kita bisa lihat CTRL. Nah, CTRL KPI-nya adalah 2%. Ntar saya tulis di notepad. CTRL itu 2%. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah CTRL itu pengaruh ke bagus tidaknya iklan kita. Jadi
kalau CTRL kita di bawah 2%, tandanya iklan kita jelek. Berarti entah gambar atau video atau copywriting di iklan kita, di caption kita itu sendiri gitu. Jadi kalau CTRL kita di bawah 2%, teman-teman langsung fokus ke gimana caranya ngebuat gambar atau video atau caption di iklan yang menarik kayak gitu. Kalau CTRL udah di bawah, udah di atas 2% berarti udah aman. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau CTRL di bawah 2%, teman-teman mungkin bisa ganti gambarnya yang lebih menarik atau lebih sesuai sama marketnya. Atau videonya mungkin kurang menarik, desainnya kurang bagus, atau mungkin musik di videonya kurang menarik. Atau bisa juga sih add copy-nya itu sendiri atau si caption-nya itu kurang menarik. Nah, itu CTRL di bawah 2%. Lalu, kalau kita udah menggunakan website, kita bisa lihat outbound click sama landing page views. Ini maksudnya apa? Jadi, outbound click itu adalah jumlah orang yang ngeklik link kita. Sedangkan landing page views adalah jumlah orang yang berhasil mendarat di website kita. Kayak gitu. Loh, kok mas yang ngeklik 6.700 tapi yang mendarat cuma 3.900? Ya itu sesuatu yang wajar gitu loh. Ini emang sering banget terjadi di iklan kita gitu. Nah, ini maksudnya apa? Jadi saya singkat ya. LP banding OC. LP itu landing page views, OC itu outbound click. Biar lebih gampang aja kita singkat. Sama dengan 60%. Ini maksudnya apa? Ini adalah speed website kita gitu. Nih, teman-teman bisa pakai kalkulator. Misalnya 3962 dibagi 6788 sama dengan 0,58 dikali 100% jadi 58%. Jadi pada studi kasus ini landing page views banding outbound click-nya 58% masih di bawah KPI. Itu tandanya apa? Tandanya website ini masih tergolong lemot speednya. Nah, cara memperbaikinya gimana? Masalahnya ada di mana? Jadi speed website itu dipengaruhi sama ada banyak hal. Cuman yang pengaruhnya besar itu beberapa diantaranya adalah gambar. Jadi terlalu banyak gambar atau video di website kita itu bisa bikin speed website kita jadi lemot. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu banyak gambar sama video. Karena nanti kalau terlalu banyak gambar orang nge-loadnya lama gitu. Jadi pas linknya diklik, website kita loadingnya lama gitu karena kebanyakan gambar. Nah, teman-teman kalau ngeklik link terus loadingnya lama, apa yang teman-teman lakukan? Di close kan pasti. Website apa nih? Lemot banget, loadingnya lama banget. Akhirnya di close. Nah, dengan begitu berarti teman-teman nggak mendarat di websitenya gitu. Itu kenapa ada selisih antara outbound click dengan landing page views. Jadi KPI-nya 60%. Kalau di bawah itu artinya website-nya lemot. Kurangin gambar. Kalau ada video jangan terlalu banyak video. Sama hosting juga pengaruh. Makanya kalau banyak orang yang pakai hosting gratisan aja lah biar irit gitu kan. Atau beli hosting yang murah 20.000. Wah, di sini bagus nih 20.000. Nah, hosting yang gratisan atau murah bisa jadi malah bikin website kita lemot. Itu juga pengaruh. Jadi sayang banget kita udah ngebakar duit di Facebook Ads, tapi banyak yang gugur karena speed website kita lemot. Kayak gitu. Oke, next. Next adalah perbandingan result dengan landing page views. Itu 15%. Jadi kita singkat aja biar gampang. R dibanding LP sama dengan 15%. Sama dengan copywriting website. Tuh.
Jadi di sini ada 3.962 orang yang berhasil mendarat di website, tapi cuman ada 254 yang ngeklik tombol WhatsApp gitu. Ini coba kita hitung dulu pakai kalkulator. 254 dibagi 3962 0,06, atau kalau kita kali 100% dijadiin persen cuman 6%. Itu. Jadi KPI-nya 15%, tapi di sini cuma 6%. Nah, kalau gitu tandanya website kita nggak menarik gitu loh. Copywriting-nya jelek. Karena kalau website kita menarik, copywriting-nya menarik, bikin orang pengen beli gitu, bikin orang percaya sama toko kita, bikin orang, wah kalau gue nggak beli hari ini gue bakal rugi, bikin orang kayak gitu, udah pasti mereka buru-buru langsung klik tombol WhatsApp. Nah, dengan gitu perbandingan result dengan landing page view-nya pasti tinggi. Jadi kalau di bawah 15%, yang harus kita perbaiki adalah copywriting di websitenya, atau bisa juga desain. Warnanya alay, bikin sakit mata. Nah, itu kan juga orang males gitu. Begitu udah berhasil mendarat di website kita, dia ngeliat warnanya alay, bikin sakit mata, terus dia, web apaan sih nih? Akhirnya di close. Nah, kayak gitu. Jadi bisa jadi desain, bisa jadi copywriting. Copywritingnya nggak bikin mereka pengen kebelet beli, kayak gitu. Nggak bikin mereka merasa kalau gua nggak beli, gua rugi, kayak gitu. Atau mungkin mereka masih kurang percaya, ini bener nggak nih website gitu. Nah, berarti websitenya juga kurang testimonial kalau emang bener orang kurang percaya. Jadi kalau perbandingan itu di bawah 15%, maka yang harus diperbaiki adalah websitenya itu sendiri. Copywriting, desainnya, warnanya, segala macamnya kayak gitu. Nah, habis itu ada di sini cost per result. Nah, cost per result itu rangkuman dari semuanya. Jadi, kalau CTRL-nya di atas 2%, terus LPOC-nya di atas 60%, result sama perbandingan sama landing page views-nya di atas 15%, itu kemungkinan cost per result-nya murah. Mungkin di angka 7.000, 6.000 kayak gitu. Jadi cost per result itu adalah harga per klik tombol. Nah, tombol kita kan tombol WhatsApp nih. Jadi harga per klik tombolnya adalah dibayar 14.000 kayak gitu. Kalau iklan kita bagus, speed website kita cepet, copywriting kita bagus, itu udah pasti iklannya murah karena makin banyak orang yang ngeklik kayak gitu. Jadi cost per result itu bisa dibilang rangkuman dari 3 matriks ini loh. 3 matriks yang harus diperhatikan kayak gitu. Nah, cuman balik lagi, yang terpenting dari ini adalah profit atau enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya dalam kasus ini kita lihat sendiri tadi result landing page view-nya 6%. Jelek tuh, berarti websitenya copywriting-nya jelek, desainnya jelek. Terus landing page view sama outbound click di 58% ya kalau nggak salah. Itu berarti websitenya masih ya bisa dibilang lemot. Nah, tapi saya di sini tetap profit gitu loh, karena teknik closingnya bisa dibilang bagus. Si CS-nya jago closing gitu, di follow up terus. Terus margin saya juga di sini adalah 150.000. Jadi walaupun closingnya nggak banyak, tapi saya di sini marginnya lumayan gede gitu, sekitar 120.000 sampai 150.000, dan saya masih profit walaupun nggak terlalu besar kayak gitu. Jadi teman-teman juga jangan mentang-mentang diajarin matriksnya jelek, iklannya dimatiin, padahal teman-teman profit gitu. Karena kita jangan lupa ini,
tujuan kita ngiklan di Facebook Ads kan buat dapetin duit gitu kan. Buat nambah rekening tabungan kita, bukan buat gede-gedean matriks gitu. Jadi tetap harus diperhatiin profit atau enggak. Kalau emang bener matriksnya di bawah KPI semua tapi profit, ya lanjut aja. Kan tujuan kita buat dapetin duit kayak gitu. Cuman kalau di sini saya bisa bagusin result sama landing page views-nya misalnya jadi 15%. Itu kan kemungkinan besar kemungkinan besar profit saya jadi bisa lebih gede kayak gitu. Jadi gini cara baca datanya. Saya pribadi biasanya nunggu 3 hari baru datanya dibaca kayak gitu. Karena bisa aja hari ini bagus, tiba-tiba besok jelek, tiba-tiba besok bagus kayak gitu. Jadi nunggu 3 hari baru saya ngambil keputusan. Kecuali di hari pertama CTRL-nya udah 0,1% gitu, udah hancur banget. Nah itu biasanya saya matiin. Tapi kalau masih 1, sekian gitu masih saya tunggu 3 hari. Gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman bisa baca data dari matriks-matriks yang udah saya kasih. KPI-nya juga udah ada. Terus apa yang harus diperbaiki juga udah saya kasih tahu. Untuk CTR berarti iklan yang gak menarik, entah video, gambar, atau captionnya. LPOC tandanya speed websitenya lemot. RLP artinya copywriting di websitenya itu sendiri gitu. Jadi teman-teman udah run iklannya, lihat 3 hari terus baca datanya. Dan ingat, yang paling kita perhatiin profit atau enggak gitu. Kalau profit ya hajar aja. Toh tujuan kita ngiklan buat dapetin duit kayak gitu. Cuman kalau nggak profit, ya kita baca apa nih yang salah. Kita bisa tahu dari sini. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.